Dibantu subscribe ya teman. Nanti ada juga buat yang apa? Ini gambaran bahwa kalau saudara kita tersayang ini, Kristen dan Katolik, punya anak perempuan, bapak ibu punya anak perempuan yang sudah siap menikah, mereka tidak boleh nikahkan anak perempuannya kepada laki-laki Kristen atau Katolik, nggak boleh. Bible yang bilang harus dengan orang Islam. Oh iya Pak, ada. Jadi yang ini boleh yang ustadz-ustadz yang ini, itu kitab ada. Nanti saya bilang ini. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 Ustadz, maaf, angka kecil 10. Apakah sesungguh gambaran atau pengertian dari Kejadian 17 ayat 10 yang menjadi dasar klaim dari kainama ini? Berikut ini jabaran konteks dari ayat tersebut sekaligus sebagai latar belakang timbulnya ayat tersebut. Dari gambaran konteks ayat ini adalah menggambarkan adanya perjanjian Tuhan dengan Abraham. Isi perjanjian tersebut adalah ayat 4, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 9 lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu. Engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Dengan perjanjian ini maka Tuhan menekankan, dalam ayat ke-10 yang dipelintir menjadi dasar klaim dari wacana genosida budaya Kristen ini adalah, ayat 10 inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nats ini sangat jelas menggambarkan bahwa yang menjadi salah satu isi perjanjian dari perjanjian Tuhan dengan Abraham tersebut adalah perintah Tuhan secara khusus kepada Abraham untuk melakukan sunat kepada setiap laki-laki yang ada di seputarnya. Baik itu yang lahir di rumah Abraham atau yang dibeli dari seseorang asing, namun tidak termasuk keturunannya sebagaimana itu diperintahkan Tuhan kepada Abraham di dalam ayat ke-12. Namun dengan lahirnya Yesus Kristus lahir pula perjanjian baru sebagai penggenapan dari perjanjian lama tersebut. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Kolose menyebutkan, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kolose 2:11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kolose 3:11. Rasul Paulus juga mengirimkan suratnya kepada jemaat di Galatia, di Turki, yang menceritakan perihal yang sama dengan suratnya kepada jemaat Kolose, yang berbunyi, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Galatia pukul 6:15. Ajaran ini yang diikuti oleh umat Kristen hingga saat ini, hingga mereka tidak melakukan tradisi sunat. Sebab para prinsipnya perjanjian Tuhan dengan Abraham untuk melakukan penyunatan setiap pria yang ada di seputarnya kecuali turunannya. Dimaksudkan sebagai upaya pemisahan setiap pria yang ada dalam naungan Abraham dengan pria lainnya yang bukan dalam naungan Abraham di mana Tuhan akan melakukan suatu tindakan penghukuman terhadap para pria yang bukan dalam naungan Abraham tersebut. Dari penjelasan ini, jelas tidak berbicara tentang seorang pun wanita atau perempuan terlebih perempuan Kristen sebagaimana yang diklaim kaimana tersebut. Apalagi klaimnya tersebut adalah menyangkut perjanjian Tuhan kepada Abraham, di mana Abraham hidup pada zaman Yesus belum berinkarnasi ke dunia dalam wujud manusia. Istilah Kristen sendiri baru dikenal setelah 40 hari Yesus naik ke sorga, pertama kali di kota Antioquia, yang merupakan sebutan ejekan kepada para pengikut Kristus tersebut.
Jadi disinilah baru ada perempuan Kristen, bukan di zaman Abraham di mana Kristen belum ada. Bila tidak mau disebut sebagai pembohong besar bagi jemaatnya, sesungguhnya apa yang menjadi tujuan dari klaim Kainama ini? Untuk meraba apa maksud tujuan dari klaimnya ini, mari kita cermati kembali makna dari pernyataannya, yaitu, kalau saudara kita, Kristian atau Kristen punya anak perempuan yang sudah siap menikah, mereka tidak boleh menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki Kristen atau Katolik, gak boleh. Bible bilang harus dengan orang Islam. Ayatnya ada, yaitu Kejadian 17 ayat 10. Demikian pernyataan Kainama tersebut. Dari pernyataan ini dapatlah dimaknai seperti berikut, perempuan Kristen itu seharusnya tidak boleh menikah dengan pria Kristen maupun Katolik berdasarkan ayat Bible pada Kejadian 17 ayat 10. Karenanya Kristen yang selama ini melakukan pernikahan itu antara perempuan Kristen dengan pria Kristen, maka pelaksanaan tersebut adalah sesuatu yang melanggar ketentuan dari kitab sucinya sendiri. Ini menjadi dosa Kristen yang sangat besar terhadap Tuhannya. Begitu dampak dari pernyataan Kainama ini. Benarkah begitu? Kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 seperti yang telah dijelaskan, tidak benar menyatakan seperti yang dituduhkan Kainaman ini. Bagi umat Kristen pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus dan tidak akan mempersatukan pria dan wanita yang berbeda iman atau agama. Hal ini sangat jelas termaktub dalam 2 Korintus 6 ayat 14-15 yang berbunyi, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya." Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Pernikahan beda agama adalah pasangan yang tidak seimbang keimanannya, yaitu orang yang percaya dan tidak percaya terhadap Yesus Kristus. Kristen dengan tegas tidak mengakui pelaksanaan pernikahan dari pasangan yang berbeda agama, terkhusus pasangan perempuan Kristen dengan pria Islam sebagaimana diklaim Kainama tersebut. Dengan demikian, sangat tidak mungkin gereja melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama. Atau gereja maupun orang tua sang putri Kristen menyerahkan perempuan Kristen dinikahi dan diberkati dengan cara agama lainnya di luar Kristen dan Katolik. Hal ini sangat tidak mungkin dilakukan. Bila dari aspek konteks ataupun nats dari ayat Kejadian 17 ayat 10 ini tidak berbunyi seperti klaim Kainama, dan dari aspek tata cara gereja atau keimanan Kristen juga tidak mungkin dilakukan pemberkatan pasangan nikah berbeda agama, lalu apa yang sesungguhnya menjadi tujuan Kainama melakukan klaim ini? Kemungkinannya hanyalah satu, yaitu berwacana pengislamisasian Kristen serta pemunahan atau pemusnahan peradaban Kristen, dengan kata lain genosida budaya atau peradaban Kristen hingga punah tidak berketurunan karena seluruh perempuan Kristen bila sudah waktunya menikah menjadi haknya pria Islam. Maka berdasarkan penguraian ini dapatlah disimpulkan maksud dari Kainama membuat klaim bahwa perempuan Kristen adalah untuk pria Muslim adalah seperti berikut. 1. Menuduh jemaat Kristen yang selama ini menikahkan putrinya dengan pria sesama Kristen atau yang beragama Katolik adalah jemaat pembangkang terhadap kitab sucinya sendiri, atau terhadap aturan Bibelnya. Karenanya tuduhan ini mengartikan juga bahwa Kristen itu adalah pendosa besar. 2. Bahwa Kainama telah memelintir dan mempelesetkan makna dari Bibel, khususnya kitab Kejadian 17 ayat 10 yaitu dari urusan penyunatan pria yang bukan dalam naungannya dan bukan keturunannya menjadi urusan perintah keharusan perempuan Kristen untuk pria Islam. 3. Berwacana pengislamisasian putri Kristen. 4. Berwacana mengkooptasi seluruh perempuan Kristen yang telah siap menikah haruslah untuk pria Islam. 5. Berwacana bergenosida budaya dan peradaban Kristen hingga berujung punah terkikis oleh zaman yang membatasinya untuk berketurunan. 6. Berwacana untuk menentang, membatasi, menghalangi dan menghilangkan penerapan janji Tuhan kepada Sarah dan Abraham yang akan memiliki keturunan seperti pasir di pantai melalui anaknya Ishak. Bagi perempuan Kristen agar berhati-hati pada setiap gerakan yang mengarah pada perwujudan wacana Kainama ini.